Kita panggilkan anak manis dan imut yang bernama Meisha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meisha. Sekarang saya akan membawa kalian ke dunia PMR dengan mesin waktu ini. Kalau harus kau mengingatmu lagi. Kita akan segera sampai ke abad 19 saat terjadinya perang di kota Solferino. Gerakan kepalang merahan di dunia terbentuk karena adanya peristiwa yaitu peperangan yang terjadi pada tahun 1859 di kota Solferino, Italia. Terjadi perang antara Perancis dan Austria yang menyebabkan 40.000 korban tentara luka dan tewas karena tidak ada petugas medis yang bertugas menolong korban. Aku berlutut? Tidak akan. Saat itu, seorang pengusaha Swiss bernama Henry Dunant sedang melakukan perjalanan bisnis melewati daerah perang. Ia merasa iba melihat tidak adanya pelayanan medis saat itu. Dunia ini saat ini sedang di ujung tanduk. Ayo selamatkan dunia! Juga hidupku, diriku ini pasanganmu. This is Vicky RM. Ini cakoknya. Bagaimana kau merasa bangga? Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit cedera atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Kita harus melakukan penanganan medis karena korban mengalami pendarahan hebat di kepala dan mengalami luka kecil di bagian tangan dan kaki. Tindakan yang sedang kami lakukan adalah pembalutan. Pembalutan adalah tindakan keperawatan untuk melindungi luka dengan drainase tertutup kontaminasi. Mikroorganisme dapat dilakukan dengan menggunakan kain kasa steril yang tidak melekat pada jaringan luka. Pembalutan bertujuan untuk menyokong bagian tubuh yang cedera dan mencegah agar bagian itu tidak bergerak, dan menutup bagian tubuh agar tidak terakomodasi sebagai penekan untuk menghentikan pendarahan. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Silviani dari unit PMR SMK Bunga Persada Cianjur. Di sini telah terjadi kecelakaan dan membutuhkan 1 unit ambulans segera. Terima kasih. Berjumpa kembali bersama kami Caroline Alok. Dilaporkan di sebuah tempat bernama Clock Tower telah terjadi banjir bandang. Diketahui banjir ini mengakibatkan 2 orang yang mengalami luka yang cukup berat. Banjir ini diakibatkan karena adanya begitu banyak sampah di selokan kecil yang mengakibatkan air hujan tersumbat. Dan pada akhirnya selokan tersebut meledak lalu mengakibatkan banjir bandang. Hujan banjir sudah biasa. Hujan sudah reda, namun banjirnya masih tersisa. Seperti kisah cintamu, guys. Dia sudah pergi, namun kenangannya masih terasa. Bencana banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Maka dari itu, agar tidak terjadi banjir bandang seperti ini, kita harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pastikan di setiap selokan kecil tidak ada sampah di dalamnya. Kalau sudah banjir begini, bukan hanya manusia yang rusak, tetapi alam pun menjadi rusak. Ayo kita jaga lingkungan, dari kita untuk kita. Pada 1862, Dunant menulis buku A Memory of Solferino yang berisi 2 gagasan, yakni perlunya membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang terluka di medan perang
dan perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada para sukarelawan pada waktu bertugas dan kepada para prajurit yang terluka di medan perang. Kedua gagasan tersebut diwujudkan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Hukum Humaniter Internasional atau HHI. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari 3 komponen. Pertama, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC yang didirikan pada 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. ICRC bertugas memberi bantuan dan melindungi kehidupan dan martabat para korban perang atau konflik bersenjata, serta mempromosikan dan mengembangkan hukum humaniter internasional. Kedua, Federasi Internasional Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang pada saat berdiri tahun 1919 bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Organisasi ini diprakarsai oleh Henry Pomeroy Davison, Ketua Komite Bantuan Perang Palang Merah Amerika. Federasi Internasional berfungsi sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti bencana. Ketiga adalah Perhimpunan Nasional yang merupakan organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara anggota peserta Konvensi Jenewa. Saat ini ada 192 negara yang menjadi anggota Gerakan Kepalang Merahan di dunia. Anggaran dasar gerakan menyatakan bahwa dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional. Perhimpunan nasional di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia atau PMI. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI bertugas menyelenggarakan kegiatan kepalang merahan berupa pelayanan dan bantuan kemanusiaan pada saat konflik bersenjata, bencana, sosial kesehatan, pengelolaan darah, dan melakukan pembinaan relawan. PMI beserta komponen gerakan bersama-sama menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat.